Selamat datang teman-teman di video tutorial ekonomi teknik lagi. Kali ini kita masuk ke chapter 5 Present World Analysis. Seperti biasa, ini adalah video seri materi ya. Kita akan review materinya dulu untuk chapter 5 dan 6 gitu nanti. Jadi dua chapter, kemudian nanti satu video lagi kita lihat soal-soal terkait dua chapter ini. Kayak gitu. Di chapter ini yang dibahas ada yang pertama asumsi di dalam solving economic analysis problems, kemudian kriteria ekonomi, kemudian menerapkan present world technique, ada tiga jenis ya dengan useful life equal the analysis period. Jadi waktu guna suatu alatnya itu sama dengan periode analisisnya. Ada yang berbeda dengan periode analisis, ada yang periode analisisnya itu tidak terbatas gitu ya. Diharapkan dia tidak terbatas, infinite. Em, ini yang sebelumnya, jadi di video-video sebelumnya dan juga teman-teman di kelas ya pasti udah belajar kan ya. Udah dibahas juga tentang konsep ekivalensi, kemudian cash flow, juga faktor interest ya, faktor bunga ini. Dan pada chapter ini yang dibahas memahami tentang kriteria ekonomi, kemudian menerapkan present world technique dan asumsi dari memecahkan permasalahan ekonomi. Jadi ini adalah asumsi-asumsi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi ya. Tujuannya untuk mensimplifikasi sebenarnya. Jadi kalau nanti berhadapan dengan problem yang kompleks, kita bisa simplifikasi problemnya gitu ya, sesuai dengan asumsi yang kita bahas pada penjelasan kali ini. Yang pertama, end of year convention. Jadi semuanya dianggap dibayar atau keluar atau diterima cash flow-nya itu di akhir tahun, di akhir masa periode analisis. Tujuannya untuk mensimplifikasi perhitungan. Jadi kan, tapi di kehidupan nyata kita tahu bahwa cash flow itu datang bahkan tiap hari, ya tiap jam bahkan ada cash flow. Tapi dalam solving economic analysis problems, cukup kita anggap bahwa pembayaran atau pendapatan semuanya diterima di akhir tahun. Kemudian viewpoint, untuk point of view ya, sudut pandangnya yang sering dipakai adalah sudut pandang sebagai kita perusahaan. Karena sudut pandang ini berbeda kalau kita memakai sudut pandang karyawan ya. Bagi karyawan gaji adalah pemasukan, tapi bagi perusahaan itu adalah pengeluaran. Jadi umumnya generally the firm kita biasanya melihat dari sudut pandang perusahaan. Kemudian asumsinya ada sunk cost, biaya yang sudah dikeluarkan di masa lalu dan tidak bisa dimasukkan dalam analisis kita. Ini penting ya. Kalau udah berlalu ya udah dia lewat. Kemudian borrow money, em, uang yang dipinjam hanya untuk investasi. Jadi uang yang dipinjam itu nggak boleh mengendap ya, dia harus dipakai untuk investasi, untuk produksi dan sebagainya. Kemudian juga ada asumsi, ada efek dari inflasi bahwa harga itu tidak akan stabil. Makanya kita pakai suku bunga selalu di dalam perhitungan, ya. Kemudian adanya pajak, ya. Pajak pendapatan ya, income tax must be considered for realism karena realnya adalah pendapatan yang kita dapat sebenarnya udah dipotong pajak. Jadi bersihnya itu udah dipotong pajak. Ini asumsi yang harus kita perhatikan ya dalam melakukan analisis ekonomi. Ini contohnya bahwa end of year convention bahwa yang kita lihat itu adalah di akhir tahun. Ini kayak satu dua berarti di akhir tahun satu, akhir tahun dua, sampai akhir tahun ke N. Padahal sepanjang tahun ini kan ini ada cash flow sebenarnya, ada pengeluaran. Tapi semuanya dikonvensikan bahwa itu terjadi di akhir tahun dengan besaran sebesar A, annuity-nya. Kemudian viewpoint of economic analysis studies, the point of view from the total firm is taken. Jadi biasanya kita ambil yang dari sudut pandang perusahaan. Kemudian ini kriteria ekonomi, bagaimana kita menghadapi permasalahan ekonomi. Kalau situasinya input dan outputnya bukan sesuatu yang fix, maka kita mengejar maksimalkan output min inputnya gitu ya. Tapi kalau kasusnya kita punya fix input, maka kita harus memaksimalkan output. Kalau fix output berarti ya meminimalkan input. Ini kriteria ekonominya. Bagaimana kita bisa mengambil kriteria ini dengan present worth, annual cash flow, dan rate of return. Ini ya.
Udah pernah dibahas juga equivalency provide the logic by which we may adjust the cash flow for given alternative into the same equivalent sum of series. Ya, jadi cash flow kita ini harus diambil yang punya equivalency sama gitu. Nggak boleh yang berbeda. Makanya ada faktor bunga dan dalam hal ini equivalency the consequences of each alternative must be considered for this period of time. You still call the analysis period. Yang penting adalah periode analisis karena periode analisis ini menentukan ekivalensi dari nilai uangnya. Nah, ini tadi udah dibahas juga sebelumnya ya. Kalau yang outputnya bukan yang tipe fix, maka dimaksimalkan NPW-nya atau NPV-nya, net present worth-nya. Dan kalau fix input berarti outputnya yang dimaksimalkan, kalau fix output yang diminimalkan inputnya. Ini contohnya aja, teman-teman bisa lihat juga di buku ya. Nah, kemudian menerapkan present world technique, applying present world techniques. em, yang penting pertama ditentukan adalah periode analisis, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa lama. Ada tiga jenis periode analisis. Yang pertama dari masa guna useful life dari setiap alternatifnya itu dianggap sama dengan periode analisisnya. Atau yang kedua, dia punya masa guna yang berbeda dari periode analisisnya. Dan yang ketiga, periode analisisnya tidak terbatas. N-nya infinity. Ini akan berbeda. Ini yang pertama, kalau present worth-nya equal. Jadi misalnya device A punya masa guna 5 tahun, device B juga sama-sama 5 tahun, maka periode analisis keduanya ya 5 tahun. Kita lihat analisisnya selama 5 tahun. Kayak gitu. Maka bisa dihitung present worth-nya minus 10.000, artinya ada output 10.000, kemudian A-nya 3.000 semuanya, annuity 3.000, kemudian dikali dengan P-nya, ya bagaimana mencari nilai P dari nilai A. Jadi kita punya nilai A, tapi kita mau nyari nilai P, teman-teman udah bisa lihat di video sebelumnya atau di kuliah sebelumnya ya. Itu udah dibahas juga rumus-rumusnya. Jadi masukin dengan bunga 7% selama periode analisis 5 tahun. Maka akan dapat 2.300. Ini untuk device A. Present worth untuk device B hal yang sama ya. Jadi P-nya ditambah yang 3.000. Ini nyari nilai P dari nilai A karena basisnya 3.000, tapi karena ini gradually increase ya, dia meningkat secara gradual, maka ada faktor gradien di sini. Rumusnya teman-teman bagaimana mencari nilai P dari nilai G ini juga pernah disampaikan di video-video yang lain, video sebelumnya. Ini juga contoh, teman-teman bisa lihat present worth ya for the single stage construction, for the two stage construction kayak gini. Ya, intinya adalah ketika useful life-nya sama, maka periode analisis juga sama. Jadi tinggal cost ya, kemudian dikurang salvage value ya. Kalau salvage value atau nilai jual, nilai akhir ya, nilai bendanya itu biasanya dia mengurangi present worth gitu. Nanti kita lihat di contoh soal yang disajikan ya. Ini juga contoh-contoh di buku, teman-teman bisa baca. Ya misalnya untuk eh, alternatif Atlas 450, ini A-nya dikalikan dengan faktor konversi dari A jadi P. Ini ada rumusnya, teman-teman bisa bisa cek lagi di buku dan di video sebelumnya dengan bunga 8% dengan periode analisis 6 tahun. Ya, kayak gitu. Kemudian 100 ini kan 100 ini salvage value. Salvage value itu masuknya future value ya. Nilai di masa depan. Jadi F. Jadi bagaimana mengkonversi nilai F menjadi nilai P dengan bunga 8% periode 6 tahun gitu. Kemudian dikurang 2.000 karena dia cost ya, pengeluaran. Maka bisa dapat net present worth-nya segini. Kayak gitu. Jadi intinya cara menghitung net present worth adalah mengalihkan setiap komponen biaya dengan faktor konversinya ya kayak gini. 450 ini apa? Dia A dikonversi ke P karena kan net present ya. Pengen nyari nilai P. Kayak gitu. Ini 100 ini apa? Salvage value, di future value. Future value mau dibalikin ke nilai P, maka pakai rumusnya nih. Jadi 0,6302, 4,623 ini dapat dari rumus yang ada di video sebelumnya itu. Gitu ya. Jadi dihitungnya per komponen biaya.
Nah, ini kalau useful life-nya beda gitu. Gimana misalnya device A-nya masa gunanya 5 tahun, yang satunya 6 tahun, itu kan punya beda masa guna. Bagaimana menentukan periode analisisnya? Maka diambil kalau bahasanya least common multiple atau KPK ya kalau bahasa kita, kelipatan persekutuan terkecil gitu. Jadi itu yang dipakai untuk menentukan periode analisisnya. Karena dia diperlukan untuk mengestimate terminal value for all alternative at the end of the analysis period. Nah, ini contohnya bahwa kalau kita punya punya alternatif pilihan dan dia punya useful life yang berbeda, satu 5 tahun, satu 10 tahun, 7% bunganya gitu kan, maintenance cost-nya sama, equal, ya kita menentukannya kayak begini. Ya, kita gambar dulu diagram cash flow-nya, beda nih secara jumlah garis. Kalau yang 5 tahun, si manufacturer Speedy, karena dia 5 tahun, maka setelah 5 tahun, dia ada pembelian lagi. Nah, salvage value-nya berapa? Salvage value-nya 200. Jadi dia ada income 200, tapi dia keluarin lagi 1.500 untuk beli lagi. Gitu kan? Beli lagi sampai ke tahun ke-10. Jadi kalau kita lihat di soal ini, di useful life-nya 5 dan 10, berarti KPK-nya kan 10 ya. Sehingga diambil periode analisis 10. Jadi selama 10 tahun, kalau yang alay, ini jelas kayak gini 10. Ada pengeluaran di awal dan ada salvage value di akhir 325 kan ya. Tapi kalau yang speedy karena dia cuma sampai 5 tahun maka di tahun kelima dia harus beli lagi. Jadi keluar lagi 1.500 tapi dia juga dapat salvage value 200. Kayak gitu. Maka dihitung present worth-nya masing-masing. 1.500 ini adalah eh, P-nya, kemudian tambah 1.500 kurang 200 ya ini yang di section atau di garis yang ini ya. Masuk kurang keluar kan ya? 1.500 kurang 200 dikali faktor konversi dari F menjadi P ya. Karena ini kan feature value. 7% dalam waktu 5 tahun. Kemudian dikurang lagi 200 yaitu ini ya, kurang 200. Kayak gitu, dikalikan faktor konversi F menjadi P. Kalau yang lain dihitung juga dengan cara yang sama, jadi per komponen, tapi karena di yang lain ini cuma ada dua komponen cash flow, 1.600 dan 325, maka lihat 1.600 kurang 325 yang di feature dibalikan ke nilai P. Pakai rumus konversinya segini, dapat. Maka kita lihat present worth dari Ally lebih kecil daripada yang Speedy. Jadi secara secara ekonomi lebih disukai dipilih yang lain. Ini juga sama ya. Teman-teman bisa lihat di useful life-nya beda, satu 4 tahun, satu 6 tahun. Maka diambil KPK-nya. KPK-nya berapa? 4 sama 6, 12 ya. Jadi the least common multiple of the useful life of alternative A and B is 12 years gitu. Hitungan juga sama per komponen biaya. Ini contoh gambarannya bagaimana kita menggambarkan ada replacement cost ya. Jadi kalau dia sebenarnya kan tadi 12 tahun ya pengennya. Jadi ada replacement cost. Dia dapat replacement dia harus beli lagi bahasanya, tapi dia juga dapat salvage value di sini. Kayak gitu. Ini juga udah dibahas juga tadi ya perhitungannya. Pokoknya adalah setiap unsur cash flow, setiap komponen biaya itu dikalikan faktor konversi ke nilai present gitu. Kemudian ada juga yang infinite analysis period. Jadi periode analisisnya kita nggak pengen batasin 5 tahun, 10 tahun, tapi tak terbatas. Jadi biasanya dalam analisis pemerintahan. At times there are circumstances where a service or condition is to be maintained for an infinite period. Kita pengen bikin sesuatu yang dia bisa dipakai dalam waktu yang sangat panjang. Misalnya pembangunan infrastruktur kan ya, jalan, jembatan dan sebagainya kan nggak mungkin oh jembatan ini bakal dibangun 5-10 tahun aja nggak, tapi infinite period. Maka analisisnya disebut capitalist cost. Capitalist cost ini adalah present sum of money that would need to be set aside now at some interest rate to yield the funds required to provide the service indefinitely. Ya itu intinya ya, bagaimana cost ini yang modal ini awal untuk membangun sesuatu, investasi sesuatu pada ya interest rate sekian sehingga bisa dipakai dalam waktu yang sangat panjang. Dengan asumsi cost of maintenance-nya equal
setiap tahunnya biaya pemeliharaannya. Penentuannya adalah tinggal P, kapitalis cost P, sama dengan A adalah biaya yang keluar tiap tahun secara seragam, setiap tahun berapa, maintenance cost misalnya gitu ya, itu kan biasanya tiap tahun sama, dibagi suku bunganya. Cukup, jadi kalau apa nih, I kali P adalah cost, yang cost maintenance-nya setiap periode, maka bisa dihitung untuk N tak hingga. Ini contohnya ya, berapa banyak eh how much should one set aside to pay $50 per year? Ya. Jadi harus berapa P-nya? Modal awalnya harus berapa gitu. Kalau interestnya 4%, kemudian $50 per year for maintenance. Jadi biayanya $50 per tahun, bunganya 4% per tahun. Ya udah berarti dia harus punya $1250 sekarang gitu ya. Cost-nya, kapitalis cost. Berikutnya, ini juga masih contohnya. eh jadi setiap tahun ada pengeluaran yang tetap A-nya ya, maka bisa dicari berapa nilai P-nya. Ya begitu. Kapitalis cost-nya berapa. Em, ya jadi intinya adalah untuk menghitung berapa present worth dari tiap analisis dari tiap alternatif yang kita punya. Itu mana yang lebih lebih worth gitu ya untuk diambil alternatifnya. Ini juga sama, ini sama ada contoh-contoh aja ini. Em, ini kalau yang pakai gradual ya, perhatikan di sini ada faktor gradual, bisa dilihat dia naik atau turun secara geometrik atau secara aritmetik. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengalihkannya dengan faktornya gitu ya. Kemudian udah ya. Oke, ini untuk materi yang pertama ya, chapter 5 present worth analysis. Kita masuk yang kedua. Ini tentang annual cash flow analysis. Ini juga bagian dari em, ya bagian dari present worth analysis ya, bagian dari kita melakukan analisis mana yang paling baik dari berbagai alternatif. Tadi kan sebelumnya kita pakai present worth ya, kita ngitungnya. Mana yang paling baik diambil, tentu yang paling rendah present worth-nya. Kalau yang dari ini kita lihat adalah annual cash flow. Jadi pengeluaran tiap tahunnya atau bahkan pendapatan tiap tahunnya mana yang lebih mending dari berbagai alternatif yang ada. Ya, jadi di chapter ini annual cash flow calculation, bagaimana menghitungnya, menganalisisnya, kemudian sama ya, tekniknya diterapkan pada benda atau objek atau proyek yang punya masa guna sama dengan periode analisis, ada yang berbeda dengan periode analisis, ada yang analisis periode tidak terbatas. Dan kita akan pakai spreadsheet juga, pakai Excel untuk menghitungnya. Jadi ini annual cash flow calculations, resolving a present cost to an annual cost. Jadi kita mengconvert PV, present value-nya itu yang kita punya menjadi deretan EUAW gitu ya, atau EUAC sebagian menulis. Equivalent Uniform Annual Worth atau Equivalent Uniform Annual Cost. EUAW atau EUAC, sehingga gampangnya adalah kita mengkonversi dari nilai P ke nilai A ya. Ini ada rumusnya, di video-video sebelumnya juga udah dibahas tentang rumus ini. Dari nilai P menjadi nilai A. A ini adalah satu nilai yang akan kita keluarkan tiap tahun ekuivalen. Sama terus tiap tahun kita keluarin segitu. Kalau di Excel kita pakai rumus min PMT. Atau PMT aja bisa. Ya, PMT payment, ya, pembayaran setiap tahun. Tapi kalau di sana ada salvage value, maka nilai A akan berkurang. Gitu. Ingat bahwa salvage value itu adalah F, future value, maka dia dikembalikan ke nilai A. Jadi bagaimana mencari nilai A dari nilai F itu juga ada rumusnya di video-video sebelumnya.
Jadi ada empat hal penting. Yang pertama ini ya, EUAW adalah mengkonversi nilai P menjadi nilai A. Jadi punya dulu nilai P-nya, baru bisa tahu nilai A-nya. Bisa juga sih dari nilai F ya, tapi kita bisa ambilnya dari salvage value. Kemudian EUAW ini tentu akan berkurang kalau ada cost dan akan meningkat kalau ada benefit ya. Karena ini kan worth ya, pendapatan tentu akan berkurang kalau dia ada cost dan akan meningkat kalau ada eh, untungan. Kalau Excel kita pakai PMT, remember the minus sign. Ya ini nanti kita lihat ya di latihan soal yang pakai Excelnya, bagaimana mengartikan minus di sini. For an irregular cash flow over the analysis period, determine the present worth, then convert to uh, equivalent uniform annual worth. Jadi nentuinnya present worth dulu. Ya, karena lagi-lagi menentukan nilai P dikonversi ke nilai A. Kayak gitu. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh ya. Em, dia P-nya 1000 di awal periode, dia ambil 1000. Berapa apa nih? What is the equivalent annual cost? If it is expected to last 10 years and the interest rate is 7%. Jadi $1000 yang dia ambil di awal itu kalau dibagi ke 10 tahun yang sama itu sama dengan berapa? Kalau bunganya 7%. Jadi kayak oh sekarang saya ngeluarin 1000. Itu sama dengan saya 10 tahun tiap tahun ngeluarin berapa? Kayak gitu. Maka kita mengkonversi nilai P yang 1000 ini ke nilai A. Ini rumusnya teman-teman bisa lihat di jadi 1000 ya P-nya ini dikali faktor konversinya. Faktor konversinya teman-teman bisa lihat di apa namanya? Ya adalah rumusnya teman-teman bisa cek nanti. Jadi sama ada 142,4 dolar tiap tahun Anda keluarkan itu baru setara dengan Anda ngeluarin 1000 di awal periode analisis. Ya ini juga sama ya. Kalau ada salvage value di sini ya tadi aturannya adalah kalau ada cost maka dia di, ini pokoknya panahnya kebalikan maka ada plus minus yang berkebalikan. Gitu ya. Kalau dibilang seribunya di sini berarti kan 1000 ini adalah keluaran ya, adalah cost. 1000 dikali faktor konversinya dari P menjadi A, kemudian ada salvage value, sehingga nih arahnya berkebalikan, dia adalah income 200 dikali konversi nilai F ke A. Karena salvage value dia adalah future value dikonversikan nilai A. Kayak begitu, kemudian yang dikerjakan seperti biasa. Maka dapat 127,92 dolar. Jadi tiap tahun kalau ada di akhir tahun ke-10 bisa dijual harganya $200, berarti sama aja setiap tahun dia ngeluarin uang 127,92 dolar. Ya. Ini teman bisa lihat juga, ya intinya rumus sederhana, yang penting paham logiknya. Ya ini kalau dia nggak uniform, ya kalau dia nggak uniform ya udah dibikin cash flow-nya dulu bagaimana, karena dihitung 45 dihitung sendiri, 90 dihitung sendiri, dikali faktor konversinya semua, ya dihitung dari F menjadi P dulu, ya diubah dulu jadi present worth dulu. Udah dapat nih present worth-nya 531, nah 531 ini dikonversi ke nilai A, kayak gitu. Ya, alur pekerjaannya dari nilai cash flow dikonversi ke present worth, dari present worth dikonversi ke nilai EUAC ini. Gitu. Kemudian ini juga udah dibahas di sebelumnya, eh, maksimalkan dan minimumkan yang mana gitu. Nah, ini juga contoh ya, teman-teman bisa lihat device A, device B, bagaimana min 1000 dikali faktor konversinya ditambah 300. Ya, tambah 300. Jadi kalau dia A-nya udah ada 300 berarti dia kan menambah ya. Kan kita mau nyari nilai A. EUAW ini sebenarnya A atau EUAC, EUAB itu nilai A sebenarnya, annuity. Jadi kalau udah di device A udah punya nilai A, maka dia akan ditambah di akhir. Akan menambah ya, menambah nilai EUAW ini gitu. Selain dari yang 1000 ini. Dikonversi nilai P ini ke nilai A, kemudian ditambah dengan nilai A yang udah ada. Device B juga sama. Ini A-nya 300, tapi ada meningkat gradual sebesar 50, maka dicari dari nilai G dikonversi ke nilai A gitu.
Jadi kalau di phase A itu sama dengan kalau Anda lihat ya, Anda ini me- 56,1 dolar. Ya, kalau yang device B 64 dolar. Jadi lebih worth yang mana? Worth yang B karena ya ini setiap tahun Anda dapat 64 dolar. Gitu, lebih banyak ya. Ini juga ini sama perhitungannya ya. EUAB itu kalau B-nya benefit, C itu cost, W itu worth. Ya, worth itu kan berarti benefit kurang cost gitu. Ini juga ini kalau yang useful life-nya beda ya, beda tahun. Ada yang 12 pompa A bisa 12 tahun, pompa B-nya 6 tahun. Maka kita lihat dia berbeda ya perhitungannya. Yang dihitung adalah kalau 12 sama 6 diambil KPK-nya, berarti dihitung selama periode analisis 12 tahun kayak gini. Ya. Ini udah dibahas juga sebelumnya. Em, Kalau periode analisisnya sama dengan masa gunanya, maka based on the analysis period, kalau berbeda, pakai KPK under the assumption of identical replacement economic studies based on alternatives on lives. Nah, ini kalau yang continuing. Kita lihat, ini ada infinite dan ada beberapa yang lain. Jadi ya, penting untuk menentukan periode analisis ya, karena cash flow itu harus kadang perlu dibatasi, kadang enggak ya. Ini ini sama, ini juga, ini contoh yang infinite ya. Maka rumusan sebelumnya kita tahu bahwa P sama dengan A per I gitu ya. Jadi kalau EUAC yang ditanya berarti A-nya. Berarti A sama dengan P kali I gitu aja. P-nya berapa? Di awal initial cost 5,5 dolar. I-nya 6%. Jadi segini. Itu kalau continue ya. Useful life-nya permanen. Kalau yang pipeline itu 50 tahun. Jadi pakailah konversi nilai P, P-nya 5 apa nih? 5 million, 5 juta, 5 juta konversi ke A gitu. Karena dia terbatas di 50 tahun. Kalau permanen, dia langsung aja tembak begini. Itu. Ya, ini juga perhitungannya teman-teman bisa baca di bukunya latihan. Ini untuk menggunakan Excel ya. Untuk menganalisis bisa pakai rumus PV, PMT, IPMT, ya, PPMT, NPER ya. Untuk membantu perhitungan. Ada juga capital recovery. Ada investment usually has initial investment. Yang namanya kita investasi pasti punya modal awal, investasi awal gitu ya. Total first cost of all assets and services required to initiate the alternative. Semua yang dibutuhkan untuk memulai ya, memulai ya, initiate the alternative. Jadi nilainya kita sebut P biasanya. Ada juga salvage value, yakni terminal estimated value of assets at the end of their useful life. Jadi di akhir masa gunanya berapa nilai dia? Bisa bisa dijual nggak, berapa kalau dijual gitu. Em, ya, teman bisa lihat juga di sini. Ada juga nilai annual amount A, ini yang dikeluarkan tiap tahun dengan besaran yang sama gitu. Ada juga annual worth ya. Untung ya worth tiap tahun gitu ya. Annual worth itu em, comprise of two component capital recovery ya. Kemudian ditambah dengan A gitu. Equivalent annual amount A. Jadi AW sebenarnya CR tambah A. Capital recovery plus A kayak gitu. Capital recovery ini apa? Capital recovery equivalent annual amount that the asset process or the system must earn each year to just recover the initial investment plus the stated rate of return. Ya, jadi CR ini minus P tambah ya ini bagaimana CR ini capital recovery kita mengambilnya menjadi nilai A. Jadi nilai P menjadi nilai A, nilai F menjadi nilai A. Ya, kayak gitu. Nanti kita lihat di soal. Ini contohnya juga ya. Dan mungkin itu dulu untuk video review materinya. Teman-teman bisa baca banyak latihan soal sebenarnya ya.
Oke, demikian juga untuk video pertamanya untuk yang materi. Setelah ini tentu bisa lihat juga latihan soal di Excel di video berikutnya untuk chapter 5 dan 6 ini.